Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu, aku terbangun karena suara anakku menangis histeris dari kamarnya. Jam menunjukkan pukul 02.43. Aku dan suami langsung berlari ke sana. Begitu pintu kamar dibuka, hawa dingin seperti dari dalam kulkas menyapu wajahku. Anakku duduk di pojok, menggigil menunjuk ke atas lemari. Ada pocong, Ma. Di atas lemari. Suamiku memeluknya, tapi aku, entah kenapa, berani menengok ke sana. Dan saat itulah, aku melihatnya. Sosok putih, matanya kosong, mulutnya menganga seperti tertawa diam. Ia tidak bergerak, hanya menatap. Kepalanya sedikit miring. Tubuhnya dibungkus kain kafan kusam, seperti habis digali dari tanah basah. Aku membeku. Badanku kaku. Tapi aku tahu satu hal. Ini bukan pertama kalinya dia muncul. Sejak kami membuka toko sembako di rumah, sejak kami dianggap terlalu cepat sukses oleh seseorang yang bahkan punya hubungan darah dengan kami. Sejak itu, rumah ini seperti dihuni oleh sesuatu yang bukan dari dunia kita. Dan malam itu, aku sadar, ini bukan lagi gangguan, ini perang batin. Kami sedang dihabisi, bukan oleh musuh jauh, tapi oleh orang yang duduk di acara keluarga bersama. Kami tertawa saat kami tertawa, tapi menyimpan sesuatu yang sangat busuk di hatinya. Beberapa menit kemudian, suamiku datang, terbangun karena aku tak kunjung kembali ke kamar. Melihatku terduduk di lantai lorong, ia panik dan membantuku berdiri. Aku tak sanggup bicara banyak malam itu. Hanya satu kalimat yang akhirnya keluar dari mulutku. Aku lihat dia. Jelas. Dan sejak malam itu, aku tahu, apapun yang menghuni rumah ini, ia tidak lagi bersembunyi. Ia ingin kami melihatnya. Sebelumnya, anak kami tidak pernah rewel saat tidur. Kamar kecilnya terletak di seberang kamar kami. Hanya dipisahkan lorong pendek. Biasanya ia tidur sambil memeluk boneka kelinci favoritnya. Dan kami biarkan pintu kamarnya terbuka sedikit, agar cahaya dari ruang tengah masuk. Tapi beberapa malam terakhir, ia mulai menangis di tengah malam. Awalnya kami kira hanya mimpi buruk biasa, tapi tangisnya semakin sering. Dan malam itu, ia memanggilku dengan suara panik. Ma, ada yang jalan di atas, Ma. Bunyinya lompat-lompat. Aku langsung bangun dan mendatanginya. Wajahnya basah oleh air mata. Napasnya cepat. Matanya menatap ke langit-langit kamar. Apa, sayang? Enggak ada apa-apa kok, ucapku sambil mencoba menenangkannya. Tapi saat aku duduk di pinggir ranjangnya, aku juga mendengar suara itu. Duk, duk, duk. Seperti langkah kaki kecil atau loncatan pelan, tepat di atas plafon kamarnya. Aku menahan napas. Suara itu berhenti, lalu terdengar lagi. Semakin jelas. Seolah ada sesuatu yang sedang berpindah-pindah di atas sana. Aku langsung menggendong anakku dan membawanya ke kamar kami. Suamiku bangun dan menatap bingung. Setelah aku ceritakan pelan-pelan, wajahnya berubah tegang. Malam itu kami bertiga tidur di kamar yang sama, tapi bahkan saat sudah berganti tempat tidur,
anak kami tetap tidak bisa tenang. Ia terus menggenggam erat tanganku, dan matanya tetap terbuka, menatap ke langit-langit dengan wajah pucat. Esok paginya, ia berkata dengan suara kecil, "Ma, semalam aku lihat kain putih turun dari langit-langit, tapi enggak ada wajahnya." Aku tak tahu harus menjawab apa. Yang jelas, sejak malam itu, anak kami tak pernah tidur sendiri lagi. Bahkan siang hari pun, ia enggan masuk ke kamarnya sendirian. Dan sejak itu pula, kami sadar rumah ini sudah bukan tempat yang aman lagi. Bahkan untuk anak kecil. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, bahkan sedikit menusuk. Aku berjalan pelan ke dapur untuk menjerang air, sebuah rutinitas biasa. Tapi saat menyalakan lampu, langkahku terhenti. Lantai dapur penuh jejak kaki. Tanah basah menempel jelas di keramik abu-abu kami. Ukurannya kecil, seperti tapak kaki anak-anak, tapi bentuknya aneh, seperti tanpa sepatu, tanpa sendal, dan jari-jarinya menyebar. Jejak itu tampak masuk dari arah pintu belakang, berkelok sedikit, lalu menghilang di depan kulkas. Aku memanggil suamiku. Ia datang tergesa, dan saat melihat ke lantai, ia langsung menatapku lekat-lekat. "Siapa yang masuk semalam?" Aku menggeleng pelan. Semua pintu terkunci. Pintu belakang, aku pastikan sendiri sebelum tidur. Ia mencoba membuka pintu belakang, masih terkunci. Gemboknya masih utuh. Tak ada bekas congkelan, tak ada tanda dirusak. Kami mengikuti jejak itu dengan mata. Bentuknya samar-samar menuju ke arah kompor, lalu memudar di dekat tempat cuci piring. Seperti tiba-tiba lenyap. Kami memeriksa keluar lewat jendela samping. Halaman belakang becek karena semalam hujan deras. Tapi, tak ada jejak dari luar menuju ke dalam. Dengan kata lain, jejak itu muncul dari dalam, bukan dari luar rumah. Aku mulai gemetar. Rasanya perutku seperti diaduk-aduk. Suamiku tak bicara banyak, hanya mengambil lap pel dan mulai membersihkan lantai sambil menunduk. Tapi gerakannya tampak gugup. Dan di tengah keheningan itu, anak kami berdiri di ambang pintu dapur. Masih setengah mengantuk. Dengan suara kecil, ia berkata, "Tadi malam aku mimpi ada anak kecil jalan di dapur. Dia enggak punya wajah. Kami saling menatap. Tak ada yang berkata apa-apa. Tapi kami tahu, yang mengganggu kami bukan hanya muncul saat kami terjaga. Ia juga datang dalam mimpi dan meninggalkan jejak nyata saat kami tak sadar." Pagi itu matahari muncul malu-malu di balik awan. Setelah semalaman gerimis, udara terasa lembab. Aku keluar ke halaman samping untuk mengangkat jemuran. Beberapa baju masih terasa sedikit dingin karena embun. Saat tangan ini meraih salah satu gantungan, aku berhenti mendadak. Di ujung tali jemuran tergantung selembar kain putih lusuh, bukan milik kami. Warnanya pudar, seperti bekas kain kafan yang sudah lama terendam. Ujung-ujungnya kotor, ada bekas tanah dan sedikit noda kecoklatan. Kain itu terikat longgar, seperti dengan sengaja dibiarkan tergantung begitu saja. Aku memandanginya cukup lama sebelum akhirnya memanggil suamiku. Ia keluar, memicingkan mata, lalu berkata pelan, "Ini bukan kain kita, kan?" Aku menggeleng cepat. "Enggak, aku enggak pernah jemur yang begini. Enggak ada yang punya." Kami membungkus kain itu dengan plastik dan menyimpannya di ember luar. Tak tahu harus diapakan.
tapi rasa was-was langsung menyelimuti kami. Siangnya, aku sempat menanyakan pada beberapa tetangga, "Bu, semalam ada yang numpang jemur?" "Enggak ada," jawab mereka. "Lagian semalam hujan, mana ada yang jemur?" Seorang ibu tetangga bahkan sempat menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kalau ada kain putih jatuh di rumah jangan diangkat, jangan dimasukin. Apalagi kalau enggak tahu punya siapa." Jantungku mencelos. Malamnya anak kami demam. Tubuhnya panas tinggi, tapi tak menggigil. Matanya melirik ke arah jendela, lalu berkata lirih, "Kain putihnya tadi masuk lewat situ." Aku langsung menutup semua jendela dan tirai rumah. Tak ada suara, tak ada angin. Tapi hawa rumah malam itu dingin, lengket, dan terasa seperti sedang diawasi dari segala arah. Dan kain itu seolah bukan cuma benda asing. Ia seperti penanda, tanda bahwa sesuatu yang mengintai kami kini sudah memasuki batas rumah dengan caranya sendiri. Awalnya hanya terasa sepele. Sapaan yang biasa terlontar setiap pagi mulai jarang terdengar. Biasanya, ibu-ibu tetangga akan berhenti sebentar di depan toko kami, menanyakan harga beras, membeli telur, atau sekadar berbasa-basi soal cuaca. Tapi minggu ini, mereka hanya lewat. Beberapa bahkan berpaling ke arah lain, pura-pura sibuk dengan ponsel, atau menggandeng anak mereka lebih cepat. Aku mencoba meyakinkan diri, mungkin mereka sedang terburu-buru. Tapi semakin hari, semakin jelas ada yang berubah. Satu siang, aku melihat Bu Rina, ibu dua anak yang dulu cukup dekat denganku, berjalan bersama anaknya melewati toko. Begitu melihatku di depan pintu, ia langsung menggandeng anaknya lebih erat dan mempercepat langkah. Tak ada senyum, tak ada anggukan kepala, seperti biasanya. Aku berdiri kaku, melihat punggung mereka menjauh dengan dada sesak. Suamiku mulai mengeluh juga. "Pelanggan kita makin sedikit, Mbak. Bahkan orang yang dulu sering ngutang pun sekarang enggak mau mampir. Kayak ada yang diomongin di belakang." Aku hanya bisa mengangguk. Tak tahu harus menjawab apa. Yang membuatku semakin bingung. Kabar tentang gangguan aneh di rumah kami sepertinya sudah tersebar. Ada bisik-bisik dari ujung gang. Ada lirikan cepat dari balik tirai rumah tetangga. Anak-anak kecil pun mulai dilarang bermain dekat rumah kami. Suatu sore, seorang bocah kecil berdiri di dekat pagar, menatap ke arah toko kami. Lalu ibunya berteriak dari jauh, "Jangan ke sana! Masuk! Cepat!" Anak itu langsung lari. Aku menatap, kosong ke arah jalanan yang perlahan terasa asing. Meski aku tinggal di sini sejak awal menikah, bukan hanya rumah kami yang diganggu. Sekarang, kami mulai dijauhi. Seperti ada yang menempel pada kami. Bukan hanya menyeramkan, tapi juga memalukan. Malamnya, suamiku hanya berkata pelan, "Kalau sampai orang-orang takut sama kita ini masih bisa bertahan berapa lama ya?" Dan aku tak bisa menjawab, karena di dalam hati, aku pun mulai merasa takut dengan rumah ini sendiri. Malam itu hujan rintik-rintik turun, membasahi halaman kecil di depan rumah. Suamiku sudah tertidur, anak kami pun terlelap, meski masih sesekali mengigau. Aku duduk sendiri di dekat etalase toko yang kosong, memandangi rak yang perlahan mulai penuh debu karena sepi pembeli. Lalu terdengar suara dari pagar. Pelan, tapi cukup jelas. "Assalamualaikum." Aku bangkit cepat dan membuka pintu. Di luar berdiri Bu Narti, tetangga tua yang tinggal di ujung gang. Sudah lama ia tak terlihat, sejak gangguan di rumah kami mulai merebak. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam.
Ia memakai kerudung panjang dan membawa payung lipat kecil. Tanpa basa-basi, ia berkata, "Saya lihat ada yang tak beres di rumahmu." Aku terpaku. "Bu, maksudnya?" Ia menoleh ke arah jendela rumahku yang tertutup tirai. Lalu dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Kalian seperti dibungkam. Rumah ini kayak ditutup dari cahaya. Saya nggak bisa diam melihatnya." Tanganku gemetar, mungkin karena kaget, atau karena tiba-tiba merasa seperti ada yang mengerti. Bu Narti masuk ke dalam, duduk di kursi plastik toko, memandang sekeliling dengan tatapan dalam. Ia tak tanya apa-apa lagi, seolah sudah tahu semuanya. Setelah beberapa menit hening, ia berkata pelan, "Saya kenal orang pintar. Dia enggak tinggal jauh dari sini, tapi dia enggak datang sembarangan. Harus diundang, dan rumah harus siap." "Siap bagaimana, Bu?" tanyaku. Ia menoleh, menatapku lurus. "Siap menerima kebenaran. Siap kalau yang ganggu bukan sekadar setan, tapi mungkin manusia yang kamu kenal sendiri." Jantungku seperti berhenti berdetak sejenak. Aku mengangguk pelan sekali, entah karena mengerti atau karena takut apa yang sebenarnya akan terbuka. Bu Narti menggenggam tanganku, hangat tapi kukuh. "Jangan diam aja. Rumahmu ini harus dilawan. Kalian enggak sendiri." Kami tinggal di rumah kecil di ujung gang, berdinding bata yang sudah kami cat putih sendiri. Sederhana, tapi bersih dan cukup nyaman. Ruang depan kami sulap menjadi toko sembako, tempat suamiku berdiri setiap pagi sambil melayani warga sekitar yang mampir membeli beras, minyak, telur, atau rokok ketengan. Awalnya, hanya 1-2 yang datang. Tapi kabar menyebar cepat di lingkungan ini tentang toko kecil kami yang selalu buka lebih pagi dari yang lain dan selalu ramah melayani meski hanya membeli 1 batang rokok. Tak sampai 6 bulan, toko kami mulai ramai. Bahkan ada yang datang dari 2 gang sebelah hanya untuk beli telur karena katanya harga kami sedikit lebih murah. Aku dan suamiku mulai bisa tersenyum lega. Kami tak punya banyak, tapi rezeki terasa cukup. Anak kami pun tumbuh sehat. Ia suka duduk di depan rak mie instan sambil menggambar di bukunya. Kadang-kadang ikut menyapa pembeli kecil. "Mau beli apa, Bu?" Kami sering begadang menata stok sembako yang datang seminggu sekali. Rasa lelah jadi ringan karena kami saling menguatkan. Di atas meja makan, tak pernah luput kami mengucap syukur. Bukan karena kami kaya, tapi karena kami merasa cukup dan damai. Keluarga besar pun mulai memperhatikan. Saat Lebaran, kami jadi pusat perhatian. "Hebat ya, belum setahun, sudah rame tokonya," ucap salah satu sepupu suamiku. Aku hanya tersenyum. Tak pernah merasa lebih baik dari siapapun. Tapi mungkin disitulah awal kesalahan kami. Kami pikir semua orang turut senang melihat kami maju. Kami pikir keluarga sendiri tak mungkin punya rasa lain selain ikut bahagia. Kami salah. Dan waktu akan menunjukkan kesalahan itu dengan cara yang tak akan pernah kami duga. Malam itu terasa berbeda. Tak ada angin, tapi udara seperti menggantung, berat. Aku duduk di ruang tengah sambil melipat baju anak kami. Suamiku sedang mandi, dan anak sudah tidur lebih awal karena kelelahan bermain di toko seharian. Tiba-tiba, lampu neon di ruang toko mati sendiri, padahal baru sore diganti.
Aku pikir listrik rumah padam, tapi lampu dapur tetap menyala. Tak sampai semenit, lampu toko menyala kembali, redup, berkelip sebentar, lalu terang lagi. Aku berdiri pelan, melongok ke arah toko. Tak ada apa-apa. Pintu tertutup, semua rak masih rapi. Tapi kursi plastik merah yang biasanya ada di pojok, tempat suamiku duduk saat santai, kini terjungkal di lantai. Tidak ada suara sebelumnya, tak ada angin. Semua jendela tertutup. Aku mematung. Perasaan tak nyaman itu datang. Perasaan seperti ada yang mengintip dari balik tirai toko yang menutupi kaca depan. Aku bisa rasakan sesuatu atau seseorang sedang berdiri di balik sana, diam, menatap ke arahku. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin kucing atau angin, bisikku pelan. Tapi suara hatiku sendiri tak terdengar meyakinkan. Tak lama, suamiku keluar dari kamar mandi. Aku langsung menceritakan semuanya. Ia hanya tersenyum kecil, mencoba menenangkan. Besok kita cek kabel lampunya ya, mungkin longgar. Tapi malam itu, saat kami tidur, aku merasa seseorang berjalan di luar kamar. Langkah pelan, satu-satu, seperti menyeret kaki. Saat ku buka mata dan menajamkan telinga, semua kembali hening, tak ada suara, tapi rasa diawasi itu belum hilang. Dan untuk pertama kalinya sejak kami tinggal di rumah itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Waktu itu sekitar pukul 04.15 pagi. Aku terbangun karena haus dan memutuskan untuk sekalian merebus air untuk teh suamiku. Ia selalu minta diseduhkan teh hangat sebelum membuka toko, kebiasaan kecil yang membuat pagi terasa akrab. Langkahku menuju dapur pelan-pelan, tak ingin membangunkan anak yang masih terlelap. Rumah masih gelap, hanya lampu kecil di atas kulkas yang menyala redup, tapi cukup untuk melihat seisi dapur. Saat aku melangkah masuk, aku berhenti mendadak. Di dekat kompor ada bayangan putih. Tingginya seperti orang dewasa, diam berdiri menghadap ke arah dinding. Tak bergerak. Mataku refleks memicing, mencoba menajamkan pandangan. Kupikir itu jemuran handuk yang tergantung, tapi tidak ada tali di situ. Dan bentuknya terlalu tegak, terlalu utuh, seperti tubuh. Dalam sepersekian detik, bayangan itu menghilang, seolah ditelan udara. Aku berdiri membeku, tangan gemetar. Sekujur tubuhku terasa dingin, bukan karena udara pagi, tapi karena apa yang baru kulihat itu. Bukan bayangan biasa, bukan pantulan, bukan benda mati. Itu seperti seseorang, tapi tak, seharusnya ada siapa-siapa di sana. Kutarik napas dalam-dalam dan menyalakan lampu dapur. Terang, kompor, panci, rak bumbu, semua ada di tempatnya. Tak ada bayangan, tak ada siapapun. Tapi aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Karena saat aku mulai merebus air, perasaanku seperti ada yang masih berdiri di belakangku, mengawasi. Setelah air mendidih, aku langsung kembali ke kamar. Tak menengok ke belakang. Tak ingin tahu. Dan sejak saat itu, aku tak pernah masuk ke dapur pagi-pagi sendiri tanpa lampu terang. Karena aku tahu ada sesuatu di sana. Dan ia sudah mulai menampakkan diri. Awalnya kami tak curiga. Kami pikir ini hanya hari-hari biasa yang memang sepi pembeli. Tapi lama-lama, keheningan di depan rak dagangan jadi terlalu mencolok. Biasanya, sejak pukul 7 pagi sudah ada ibu-ibu yang mampir beli minyak atau gula. Tapi seminggu terakhir, kami hanya bisa duduk menunggu.
kursi kecil di pojok toko lebih sering kosong. Pintu toko tetap terbuka, papan harga ditulis rapi. Tapi tak banyak yang datang. Aku mulai memperhatikan. Bu Eni, tetangga 2 rumah dari kami, biasanya beli sayur, sabun, atau sekadar jajan untuk anaknya. Tapi belakangan, ia lewat begitu saja. Bahkan menunduk saat melewati toko kami. Pak Rudi, tukang ojek langganan beli rokok, kini tak kelihatan lagi. Dulu ia suka mampir pagi-pagi sebelum narik. Kini entah kemana. Hari demi hari, rak kami tetap penuh. Tapi kantong belanjaan tak lagi berpindah tangan. Suamiku mencoba bersikap tenang. Mungkin mereka beli ke pasar langsung. Atau tanggal tua, katanya, sambil tetap menyusun telur dalam baki. Tapi aku tahu, ada yang janggal. Aku pernah keluar, sebentar, pura-pura jalan ke warung depan gang. Dan di sana aku lihat Bu Eni sedang membeli sabun, padahal stoknya ada di tempat kami. Ia bahkan sempat melirik ke arahku sekilas, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Aku pulang dengan perasaan tak enak. Kenapa mereka menjauh? Apa ada kesalahan dari kami? Tapi kami tak pernah punya masalah dengan siapapun. Tak pernah bertengkar. Tak pernah jual mahal. Harga kami bahkan cenderung lebih murah. Namun yang paling membuatku benar-benar merinding adalah ketika seorang ibu berbisik sambil membayar 1 bungkus mie. Maaf ya Bu, saya masih mau belanja di sini. Tapi saya dibilangin, katanya rumah ini sekarang aneh. Saya tuh nggak percaya sih, cuman jadi takut sendiri. Aku tak bisa berkata-kata, aneh, sejak kapan? Dan siapa yang menyebarkannya? Suatu malam, saat toko sudah kami tutup, dan anak kami sudah tertidur, suamiku duduk termenung di ruang tengah. Lampu sudah diredupkan, dan hanya suara kipas angin yang terdengar menyisir hening. Aku duduk di sebelahnya, memijat pelan lengannya, yang sejak siang tampak lesu. Tapi malam itu, ia tak seperti biasanya. Pelan, ia berkata, "Rasanya kayak ada yang nempel, Mbak." Aku terdiam. Maksudnya, ia menatap kosong ke arah langit-langit. Entah ya, rumah ini sekarang kayak berat, beda. Tiap aku masuk, kayak ada yang mengikut, bikin pundak tegang, kepala panas. Padahal toko sepi, kerjaan enggak banyak. Tapi begitu masuk rumah, rasanya pengap, enggak enak. Aku mencoba menyanggah, mencoba merasionalisasi. Mungkin karena kamu kepikiran soal toko, aku juga ngerasain sih hawanya berubah. Tapi kan memang lagi aneh aja beberapa minggu ini. Tapi hatiku tak sekuat ucapanku, karena aku pun tahu ada yang berubah. Suamiku yang biasanya sabar dan pendiam mulai mudah tersulut emosi. Hal kecil seperti mie tumpah atau anak salah ambil barang bisa memicu amarahnya. Ia lalu menyesal setelahnya. Tapi itu terus terulang. Suasana rumah kami yang dulu tenang, kini seperti selalu tegang. Anak kami pun jadi lebih diam. Seringkali ia memilih tidur lebih cepat atau bermain sendirian di kamar tanpa suara. Dan malam-malam terakhir ini, kami jarang bicara panjang. Aku tak tahu bagaimana memulainya. Dan suamiku tampaknya tak ingin membahas apa-apa lagi. Pernah satu malam aku melihat dia bangun dan duduk di ujung tempat tidur. Lama sekali. Wajahnya pucat. Saat aku tanya, dia hanya menjawab pendek. Tadi ada yang bisik di kupingku, tapi nggak kelihatan siapa. Aku tak bisa tidur setelah itu. Aku mulai merasa,
rumah ini bukan hanya tempat tinggal lagi. Ia telah menjadi sesuatu yang lain. Dan kami sekeluarga seperti sedang dipeluk oleh sesuatu yang dingin dan perlahan-lahan menekan kami dari dalam. Malam itu aku terbangun karena ingin ke kamar mandi. Waktu menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Rumah hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar dari ruang tamu. Aku berjalan pelan, membuka pintu kamar tanpa menyalakan lampu. Cahaya redup dari lampu dapur cukup menerangi lorong sempit di depan kamar mandi. Langkahku terhenti tiba-tiba. Di ujung lorong itu ada sesuatu berdiri. Sosok putih, tinggi, bungkus kain yang menggelung dari kepala ke bawah. Pocong, ia berdiri diam menghadap ke arahku. Tak bergerak, tubuhnya kaku seperti boneka besar yang diikat kain kafan. Tapi matanya hitam, kosong, dalam sekali. Dan aku tahu, ia sedang menatap langsung ke arahku. Dadaku seperti diremas, kakiku beku. Suara tak bisa keluar dari mulut. Aku hanya bisa menatap balik dalam ketakutan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Tubuhku menggigil dan tiba-tiba ia lenyap. Tak ada suara, tak ada gerakan, seolah tak pernah ada apa-apa di sana. Aku jatuh terduduk, tak sanggup melanjutkan langkah. Air mata menetes sendiri. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba membungkam isak yang tak bisa kutahan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku merasa ada sedikit kelegaan, sedikit harapan. Meski samar, tapi di dalam hati, aku juga tahu perlawanan ini bisa membuka luka yang lebih dalam daripada sekadar ketakutan. Malam itu, aku terbangun dengan perasaan haus. Waktu menunjukkan lewat pukul 2. Rumah terasa senyap, hanya suara kipas angin dan bunyi tetesan air dari kamar mandi yang entah kenapa belum kering sejak sore. Aku berjalan pelan melewati lorong sempit menuju kamar mandi. Suamiku dan anak kami masih tertidur. Lorong itu remang-remang, lampunya meredup seperti hampir mati. Padahal baru saja diganti 2 hari lalu. Kamar mandi kami kecil. Ada cermin bundar di atas wastafel, tempat aku biasanya mencuci muka sebelum tidur. Aku nyalakan lampu, air mulai mengalir. Saat aku menunduk, membasuh wajah, bulu kuduku tiba-tiba berdiri. Udara di kamar mandi berubah dingin, menusuk seperti embusan es. Aku menengadah, menatap ke arah cermin, dan aku langsung menjerit. Di dalam cermin, tepat di belakangku, berdiri sesosok pocong. Tingginya hampir menyentuh plafon. Wajahnya dibalut, kain yang kusut, matanya hitam legam tanpa sorot. Tubuhnya tak bergerak, tapi terasa seperti menatap tajam ke arah tengkukku. Aku membalikkan badan cepat-cepat. Tak ada siapa-siapa. Cuma lantai kamar mandi yang dingin, dinding kusam, dan hawa mencekam yang menggantung di udara. Tubuhku lemas. Kakiku gemetar saat keluar dari kamar mandi. Suamiku terbangun karena jeritanku. Tapi aku tak bisa bicara apa-apa. Hanya menunjuk ke arah cermin dengan tangan gemetar. Saat ia masuk ke kamar mandi dan menatap cermin, "Enggak ada apa-apa," katanya. Tapi matanya terlihat ragu. Wajahnya tak tenang. Malam itu aku tak bisa tidur. Bahkan untuk memejamkan mata saja, bayangan itu kembali muncul, berdiri diam, membisu, tapi jelas, mengawasi. Dan dalam hati aku, tahu, yang mengganggu kami tak hanya ingin menakuti. Ia ingin masuk, ingin menetap. Dan entah sudah berapa lama, ia berdiri tepat di belakang kami.
Dulu dapur kami adalah tempat paling hangat di rumah ini. Di sanalah aku menggoreng tahu tiap pagi. Suamiku menakar beras untuk dijual kiloan. Anak kami sering duduk di bangku kecil sambil menggambar. Tapi kini tak ada yang betah lebih dari 5 menit di sana. Gangguan mulai dari hal sepele, suara letupan kecil dari kompor meski belum dinyalakan. Lalu muncul bau aneh, amis dan asam, seperti darah yang mengendap terlalu lama. Bau itu muncul tiba-tiba, lalu hilang. Tapi setiap kali tercium, perut langsung mual. Pernah suatu malam, kami sedang makan di ruang tengah. Tiba-tiba terdengar suara cetek, kompor menyala sendiri. Api biru menyembur pelan, padahal kenop belum disentuh siapapun. Aku berlari ke dapur, mematikannya. Tapi bahkan setelah mati, bau gas tak kunjung hilang, yang membuat kami benar-benar takut terjadi 2 hari kemudian. Saat aku mengambil piring dari rak gantung, sebuah gelas tiba-tiba terlempar sendiri ke lantai. Bukan jatuh, tapi seperti didorong kuat oleh tangan tak terlihat. Gelas itu pecah, serpihannya hampir mengenai kakiku. Suamiku mendatangiku dengan wajah pucat. "Dapur ini kayak ada yang marah," katanya pelan. Kami mulai membatasi aktivitas di sana. Masak hanya seperlunya. Seringkali kami beli makanan matang saja, asal tak perlu menyentuh dapur terlalu lama. Bahkan anak kami pun, yang biasanya suka membantu menyiapkan sarapan, sekarang selalu berkata, "Aku nggak mau ke dapur, Ma. Dingin, kayak ada yang duduk di atas kulkas." Dan memang, tiap malam, kulihat lampu dapur berkedip sendiri. Terkadang, aku dengar bunyi sendok seperti digerakkan pelan-pelan, walau tak ada siapa-siapa. Dapur, tempat segala kehidupan rumah berasal, sekarang jadi titik tergelap dari semua teror ini. Mata suamiku sudah lama tak tampak terang. Bekas-bekas kantuk menghitam di bawah kelopak matanya. Tubuhnya yang dulu kekar kini makin kurus, seperti dililit beban berat yang tak bisa ia jelaskan. Pagi itu, setelah sarapan yang hambar dan tanpa suara, ia berkata pelan, hampir seperti bergumam pada dirinya sendiri, "Kalau begini terus, kita tutup saja tokonya." Aku menoleh cepat. "Apa?" Ia menatapku, mata merah dan lelah. Aku capek. Tak ada amarah dalam suaranya, hanya keputusasaan yang dalam. Semalam ia mengigau lagi. Berkeringat dingin, tubuhnya menggigil. Katanya ia mimpi seseorang berdiri di depan etalase toko, menatap tajam dari balik kaca, lalu melompat ke dalam. Itu sudah mimpi buruk ketiga dalam seminggu, dan setiap kali bangun, ia merasa seperti ada yang mengikutinya sepanjang hari, menempel di punggungnya, membisikkan sesuatu yang tak bisa ia pahami. Toko kami kini seperti ruang kosong penuh debu. Barang dagangan tak bergerak. Pembeli hanya mampir untuk bertanya, lalu pergi tanpa membeli. Bahkan beberapa berkata, "Rasanya hawanya aneh di sini." Aku tahu, ia tak benar-benar ingin menyerah. Tapi tubuhnya, jiwanya, sudah mulai kalah. Aku genggam tangannya. "Kita belum habis, kita cari jalan." Tapi dalam hati, aku juga takut. Karena saat suamiku bicara soal menutup toko, aku melihat sesuatu dari sudut mataku. Bayangan putih melintas cepat di luar jendela, meski tak ada siapapun di jalan. Seolah ada yang senang mendengar kami hampir menyerah. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiran yang kacau membuat mataku terjaga. Suamiku terlelap dengan napas berat, tapi aku terus memikirkan semua yang terjadi. Gangguan yang semakin menjadi, tetangga,
yang mulai menjauh, dan bisnis yang semakin sepi. Pagi-pagi sekali, pintu depan diketuk dengan pelan. Aku membuka, dan di depan rumah berdiri Bu Narti, tetangga tua yang selalu bijaksana. Wajahnya kali ini lebih serius daripada biasanya. Matanya menyiratkan kegelisahan, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan tapi sulit untuk diungkapkan. "Ada yang ingin saya bicarakan denganmu," katanya. Aku mempersilakan ia masuk, dan kami duduk di ruang tengah yang kini terasa lebih dingin dari biasanya. Bu Narti memandang sekitar rumah kami, seolah melihat lebih dari sekadar dinding dan barang-barang yang ada. "Kamu harus berhati-hati dengan orang yang kamu anggap dekat," katanya pelan, namun setiap kata seolah berdengung di telingaku. Kalau iri hati sudah masuk ke hati seseorang, mereka bisa kirim apa saja. Aku menatapnya bingung. "Apa maksudnya, Bu?" Ia menarik napas dalam-dalam, seperti menyiapkan diri untuk mengatakan sesuatu yang berat. Iri hati itu bisa jadi seperti racun. Ada yang bisa menyihir, ada yang bisa mengirimkan sesuatu lewat doa atau kekuatan hitam. Aku terdiam, tubuhku terasa kaku. "Keluarga," Bu Narti mengangguk pelan. "Kadang kita berpikir orang yang dekat dengan kita, yang paling kita percayai, akan selalu melindungi. Tapi kalau niatnya sudah tak baik, mereka bisa mendatangkan bahaya lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Mereka bisa mengirimkan sesuatu tanpa kita tahu." Aku meringis, iri hati. Selama ini, kami selalu berpikir kalau tetangga yang semakin menjauh adalah penyebabnya. Tapi sekarang aku tahu, mungkin ada yang lebih dekat dari itu, sesuatu yang berhubungan dengan darah daging kami sendiri. "Apakah kamu tahu siapa orangnya?" tanyaku dengan suara bergetar. Bu Narti memandangku lama, dan hanya berkata, "Cari tahu, tapi hati-hati. Jangan pernah merasa nyaman. Orang yang menunggu untuk melihat kita jatuh, bisa saja orang yang paling dekat dengan kita." Ia berdiri dan menepuk pundakku lembut, lalu pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Saat aku menutup pintu, hatiku semakin berat. Iri hati. Siapa yang bisa melakukan ini pada kami? Apakah benar ada seseorang di dalam keluarga yang bisa begitu? Semua rasa takut dan kecurigaku kembali terpusat pada satu sosok. Istri adik ipar kami yang selalu tampak manis di luar, tapi matanya terkadang menyimpan sesuatu yang gelap setiap kali ia membicarakan usaha kami. Apakah benar ia yang telah mengirimkan semua ini? Malam itu aku tak bisa tidur. Bayangan pocong yang sering muncul di lorong, suara langkah yang tak terlihat di dapur, dan bau amis yang tak bisa hilang. Semua ini mungkin tak hanya berasal dari dunia lain, tapi dari orang yang sangat kami percayai. Sejak kata-kata Bu Narti terngiang di telinga, pikiranku tak pernah tenang. Aku mulai memutar ulang banyak momen, mengingat wajah-wajah, senyum-senyum, dan kalimat-kalimat yang dulu kuanggap sepele. Dan ada satu sosok yang terus muncul dalam pikiranku, istri dari adik iparku, Dini. Dini selalu tampil manis, suaranya lembut, senyumnya ramah. Tapi aku mulai sadar, senyum itu sering muncul di momen yang tidak tepat. Seperti saat aku bercerita tentang omzet yang naik, atau saat toko kami makin ramai. Ada tatapan tajam singkat di matanya, sebelum ia kembali tersenyum. Aku ingat jelas satu percakapanku dengannya beberapa bulan sebelum semua ini terjadi. Kami duduk di ruang keluarga rumah mertua sambil membicarakan usaha. "Alhamdulillah, toko mulai jalan, Din," kataku waktu itu. Dini tersenyum, tapi matanya tidak ikut tersenyum. "Kapan ya giliran aku kayak kalian?
Rezekinya terus aja ngalir. Kalian mah selalu mujur. Waktu itu aku hanya tertawa kecil, tak berpikir apa-apa. Tapi kini, kalimat itu terasa seperti sindiran, iri. Bukan doa, ada lagi. Saat arisan keluarga, ia pernah bergumam pelan, "Enak ya, bisa usaha dari rumah. Nggak perlu keluar capek-capek tapi duit tetap masuk." Dan sejak gangguan ini dimulai, ia makin jarang datang. Tapi anehnya, saat kami bertemu di acara keluarga, ekspresinya tampak canggung. Sekilas, ia terlihat menghindari kontak mata. Dan yang paling membuat bulu kuduku berdiri adalah beberapa waktu lalu, anakku berkata, "Tante Dini waktu ke rumah, ngelus-ngelus pintu toko sambil komat kamit mah. Aku tak bisa bicara. Tenggorokanku tercekat. Aku tahu ini belum bukti. Tapi, firasatku, naluri seorang ibu dan istri yang bertahun-tahun mengenal suasana rumah, mengatakan satu hal. Ada yang tak beres dengan Dini." Aku mulai menjauh perlahan. Tak bercerita banyak di grup keluarga. Tak mengundang ia dan suaminya ke rumah. Bukan karena benci, tapi karena takut. Dan luka yang mulai tumbuh diam-diam. Karena kadang, musuh terdekat justru ada dalam lingkaran kita sendiri. Setelah semua gangguan yang kami alami, aku dan suami akhirnya memutuskan menerima saran Bu Narti. Ia bilang, dia mengenal seseorang, bukan ustaz, bukan dukun, tapi orang pintar yang hanya mau membantu lewat orang yang ia percaya. "Biar saya saja yang jadi penghubungnya," kata Bu Narti. "Yang penting kalian siap. Kadang, yang terbuka itu menyakitkan." Beberapa hari kemudian, Bu Narti datang membawa sebotol air bening dalam botol kaca. Air itu tampak biasa, tapi begitu dibuka, aroma samar seperti daun basah menyelinap ke hidung. "Taruh ini di tengah toko, diamkan semalam. Jangan diganggu," pesannya. Aku dan suami mengangguk. Malam itu, kami letakkan air itu di atas rak tengah toko, lalu menutup pintu rapat-rapat. Kami tidur lebih awal dari biasanya, tapi malam itu aku bermimpi. Dalam mimpi, aku berdiri di dalam tokoku sendiri, tapi suasananya suram. Lampu remang, rak-rak kosong, lantai basah. Dari ujung toko muncul sosok perempuan berdiri diam, wajahnya tertutup bayangan. Perlahan ia mendekat. Langkahnya tak bersuara, tapi tubuhku gemetar. Dan saat wajahnya mulai terlihat, aku mengenalnya. Wajah yang selama ini ku tahu sebagai bagian dari keluarga. Wajah Dini. Tapi kali ini berbeda. Matanya hitam kelam, dan dari sudut bibirnya muncul senyum dingin yang tidak manusiawi. Ia berdiri di depan botol air yang kutaruh, lalu berbisik lirih, "Rezekimu bukan hakmu." Lalu wajahnya berubah, buram, hitam, dan semua lampu padam. Aku terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi punggung, dan saat aku keluar kamar, aku melihat botol air itu. Airnya keruh, seperti habis diaduk lumpur. Suamiku yang juga bermimpi buruk malam itu hanya menatap botol itu lama, tanpa kata. Kami tahu, tanpa perlu dijelaskan, air itu telah menunjukkan siapa yang ada di balik semua ini. Pagi harinya, Bu Narti datang. Saat ia melihat air itu, ia hanya berkata pelan, "Sudah terlihat ya." Aku mengangguk perlahan. Tak ada kemarahan, hanya kekecewaan yang membeku di dada. Ternyata benar. Terkadang, rasa iri bisa berubah menjadi kiriman. Dan kiriman itu telah hidup di dalam rumah kami selama berbulan-bulan. Kami tak pernah menyebut nama.
tak ada satupun kata yang keluar, tidak ke keluarga besar, tidak ke siapapun. Tapi sejak malam itu, kami mulai perlahan menarik diri. Grup keluarga yang biasanya ramai, kini hanya kami lihat tanpa ikut bicara. Saat ada undangan makan-makan, kami datang terlambat dan pulang lebih dulu. Tak lagi berbagi cerita soal toko, tak lagi menyebut rezeki yang kami syukuri, semua kami simpan rapat-rapat. Dini dan suaminya pasti merasakannya. Di acara keluarga berikutnya, aku melihatnya dari jauh. Ia berdiri di dekat meja saji, tapi tak menyentuh makanan. Pandangannya sesekali mencuri ke arahku. Saat mata kami tak sengaja bertemu, ia buru-buru menunduk. Tak ada lagi senyum manis. Tak ada lagi komentar-komentar pedas berbalut basa-basi. Suamiku yang biasanya bersikap hangat, kini hanya memberi anggukan kecil bila bertemu mereka. Dingin, tapi tetap sopan. Semuanya terasa cukup. Sejak hari itu, rumah kami mulai terasa lain. Tak ada lagi bunyi-bunyi aneh di plafon. Tak ada kain putih di jemuran. Anak kami mulai tidur nyenyak. Kompor di dapur tak lagi menyala sendiri. Toko kami pun perlahan kembali menerima senyuman tetangga. Beberapa orang mulai datang lagi membeli beras, telur, sabun seperti dulu. Seolah gangguan itu mengangkat kaki dan pergi diam-diam. Bu Narti hanya berkata satu hal. Kalau mereka sadar kita tahu, mereka akan berhenti. Karena setan hanya kuat saat kita takut. Tapi saat kita tahu siapa yang berdiri di belakangnya, mereka lemah. Dan memang begitu. Kami tak pernah membalas. Tak pernah menuding, tapi sikap kami adalah pernyataan yang paling jelas. Kami tahu, dan kami tak akan memberi ruang lagi. Sudah berminggu-minggu sejak gangguan terakhir. Tak ada lagi bayangan putih di lorong. Tak ada lagi suara aneh di malam hari. Dapur kami yang dulu seperti sarang ketakutan, kini kembali jadi tempat memasak dan berkumpul. Anak kami bisa tertawa lagi saat makan pagi. Suamiku, meski masih terlihat lelah, kini mulai bicara tentang menata ulang rak toko. Pocong itu benar-benar tak muncul lagi. Kami tak tahu kemana ia pergi, atau bagaimana cara ia akhirnya enyah dari rumah ini. Tapi satu hal yang kami rasakan, rumah ini kini punya hawa yang berbeda. Dulu, tiap sudut rumah seperti berdesakan, udara berat. Terasa seperti ada yang menempel di dinding-dindingnya. Tapi sekarang, sejuk, lega. Seperti jendela besar dibuka lebar-lebar setelah lama ditutup rapat. Toko kami pun pelan-pelan mulai dikunjungi lagi. Tetangga-tetangga yang dulu menjauh, kini kembali membeli sabun, minyak, dan beras seperti biasa. Ada yang sempat bertanya, "Sekarang udah enak ya hawanya?" Kami hanya tersenyum, tak perlu cerita panjang. Kami hanya bilang, "Iya, alhamdulillah, udah lebih tenang." Terkadang, aku duduk sendiri di depan toko sore hari, melihat anak-anak kecil bermain kejar-kejaran di gang. Dan dalam hati, aku tahu, rumah ini pernah jadi medan perang yang tak terlihat. Tapi kini, semua itu sudah berlalu. Setidaknya, dan untuk sekarang toko kami kembali berjalan. Rak-rak kembali terisi. Pembeli mulai ramai seperti dulu. Anak kami bisa tertawa lagi. Suamiku mulai bercanda, meski belum selincah dulu. Dari luar, semua tampak pulih. Tapi tidak dari dalam. Setiap kali kami menghadiri acara keluarga, aku masih merasa ada jarak tak terlihat. Bukan hanya karena mereka, tapi karena kami pun belum benar-benar sembuh. Kepercayaan, sekali retak,
tak pernah kembali utuh. Aku mencoba memaafkan, tapi bayangan malam-malam gelap, suara-suara aneh, anak menangis ketakutan, dan wajah Dini dalam mimpi itu, semuanya masih terekam jelas. Yang membuat hati ini remuk, bukan karena pocong yang muncul di lorong, tapi karena sosok yang mengirimnya adalah bagian dari keluarga sendiri. Keluarga, tempat kita belajar tentang kasih, tentang saling dukung. Tapi ternyata, kadang, di sanalah awal dari segala rasa sakit itu tumbuh. Kami tidak pernah membalas. Tidak akan. Tapi kami takkan bisa seperti dulu lagi. Senyum kami ada, tapi dingin. Sapaan kami tetap sopan, tapi tak akan pernah hangat. Dan di setiap doa yang kami panjatkan sekarang, kami tidak hanya minta perlindungan dari gangguan gaib. Kami juga minta dijauhkan dari kedengkian yang disembunyikan di balik senyuman. Karena pada akhirnya, yang paling menakutkan bukanlah makhluk yang melompat di atas plafon atau yang berdiri diam di lorong gelap, tapi wajah yang kita kenal, yang duduk di samping kita di meja makan keluarga, yang diam-diam menyimpan niat buruk, sambil berkata, "Selamat ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Ini bukan sekadar kisah tentang teror gaib, tapi tentang luka yang ditinggalkan oleh orang terdekat, tentang kepercayaan yang hancur pelan-pelan, bukan oleh tangan hantu, tapi oleh hati yang dipenuhi iri. Semoga cerita ini jadi pengingat bahwa tidak semua senyum adalah tulus, dan tidak semua yang dekat benar-benar mendoakan yang baik untuk kita. Jaga hati, jaga rumah, dan yang paling penting, jangan terlalu sering bercerita soal rezeki, karena tak semua telinga siap mendengar kabar bahagia dengan niat yang bersih. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah nyata lainnya yang tak kalah mencekam dan mungkin bisa terjadi pada siapa saja. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada, karena kadang yang menyeramkan bukan dari dunia lain, tapi dari dalam lingkaran kita sendiri.